Ya, kita lanjut untuk melakukan perbaikan. Sebelum perbaikan di huruf per huruf, saya mau review lagi sebenarnya ukuran stem ternyata memang terlalu tebal ya. Saya nggak terlalu fokus di awal. Jadi sebenarnya untuk style regular sebaiknya itu antara 70, 75, 80, 85. Nah, 90 itu sebenarnya untuk style reguler terlalu tebal. Dan ketika dilihat di sini, memang saya tujuannya adalah fontnya itu modern ya, jadi nggak terlalu klasik lah. Tapi memang dia si tinggi sama tebalnya tuh memang terlalu berlebihan ya. Jadi tinggi X height ini nanti saya akan kecilkan ya. Kalau di sini kan 500, memang kalau style-style yang modern itu di X height 500. Jadi dia X height-nya tinggi gitu. Nah, untuk mengecilkan stem sekaligus memendekkan X height, saya akan langsung menggunakan ini tools action scale. Nah, scale ini bisa berapa persen nih kira-kira? Coba kita coba 96 ya. Kalau X height-nya saya mau jadikan misalnya jadi 470 ya. 470, coba kita scale dulu. Kita scale, ini ada pilihan selected, satuan atau window. Window itu artinya satu semua ellipse yang ada di jendela ini nih. Kita coba langsung scale. Jangan lupa ini diklik icon si ininya biar dia juga lebar dan tinggi ininya scale-nya. Oke, run. Kita lihat. Nah, dia udah mengecil kan. Iya, stemnya di 86. Sepertinya masih kurang ya. Coba tingginya itu di mana? 840, masih kurang pendek ya. 10 unit lagi. Kita Ctrl Z. Kita ulangi. Tools, action, repeat scale, coba 94 ya. Ini juga 94. Kita run. Nah ini udah 85. Cukup lah ya. Cukup 85. X height-nya kita lihat di ya 470. Oke lah, X height-nya di 470. Ya, untuk ukuran kira-kira cukup. Sudah dikecilkan semua. Lalu kita ubah font dimensions ya. Sekalian kita rubah vertical matrix. Biasanya saya settingan untuk serif dia agak tinggi ya. Vertical matrixnya agak berjarak. Jadi ascendernya saya jadikan 900, descendernya saya jadikan 350. Untuk shaft topnya saya lebihkan sedikit 910 ya, atau 920. Ini 360. Nah, line gap dulu waktu pas buat video tentang vertical matrix, saya sarankan 0. Atau bisa juga minim ya, bisa misalnya 50. Karena memang ketika saya tes lagi di beberapa aplikasi memang dia berpengaruh nih si line gap. Cuma memang di beberapa aplikasi lain memang nggak berpengaruh gitu. Jadi antara 0 atau angkanya minim aja 50, 30. Ya, ini udah. Lalu jangan lupa di order values juga disamakan di bagian H ascender. Ini biasanya saya samakan dengan ascender 900, 350, dan ininya jadikan 50 juga. Apply. Nah, dia akan agak berjarak, jadi ketika dilihat di paragraf dia udah mulai kelihatan lebih enak ya dibaca ya. Ya, kita lanjut huruf per huruf ya. Jadi kalau dilihat di sini yang pertama itu kurva atas dan bawah huruf O kita sesuaikan dengan huruf-huruf yang lain. Sepertinya bisa ditipiskan lagi. Saya jadikan ini 64, saya jadikan 60 ya. 64 jadikan 60. Kalau disesuaikan dengan huruf N akan dia di 66, 63 ya. Yang ini juga
Nah dia ini bisa disesuaikan lagi sedikit, dikecilkan. Ini juga di 60. Itu di juga huruf B sedikit-sedikit dikecilkan. Ini juga. Nah, juga di huruf C sebenarnya udah 62 ya atau 63. Sudah oke ya. Bagian sini nggak apa-apa kita buat tebal sedikit, tebalnya sama nggak ya, sudah oke ya C ya. E juga dijadikan 60. Nah ini udah tipis deh ya. G juga dijadikan 60. Ya, itu jadi dia kurvanya itu bisa menyeimbangkan dengan huruf N dan M ya. Lalu itu pertama, yang kedua loop di huruf G-nya kayaknya ini bisa diperbaiki lagi ya. Jadi sepertinya terlihat janggal ya kalau begini. Coba ini saya akan luruskan dikit. Luruskan begini. Dan ini juga ya kita luruskan ya. Nah ketika dilihat jadi lebih enak ya kalau begini ya. Ini memang nggak terlalu miring, jadi dia coba kita rapatkan lagi. Nah ini lebih baik ya. Kalau di ukuran kecil jadi bentuknya tuh lebih simpel. Terlihat lebih simpel. Coba kita tarik sedikit deh. Nah ya cukup ya. Untuk kemiringan ini masih bisa ditarik sedikit. Ya cukup ya huruf G. Lalu ini ya, stroke yang di huruf diagonal sepertinya ini terlalu tipis ya. Kita lebarkan sedikit ya. 1, 2, 3, 4 unit. Kalau dilihat di sini udah lebih baik ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. X-nya juga bagian atasnya saya tebalkan sedikit. Ininya juga disesuaikan, ini juga disesuaikan. Coba dilihat di bawah apakah dia ini terlalu berjarak ya si potongannya. Coba kita rapatkan sedikit. Nah ya sudah oke. Nah iya juga kita ambil tebalkan sedikit. Ya bagian bawah ini masih bisa ditebalkan lagi ya. Bisa dimajukan lagi sedikit. Nah jadi dia lebih berasa di bawah itu ya. Lalu kita lihat lagi ya. Di sini sebenarnya bagian bagian terminal serif di terminalnya A dan C kayaknya terlalu tipis ya kalau dibandingkan dengan huruf S. Nah huruf S ini lebih bagus ya, lebih pas si serifnya. Jadi coba kita sesuaikan ya, yang C dan A kita tebalkan. Saya kalau tebalkan biasanya gini, ambil dari sini, ini dihilangkan, ini geser sedikit. Nah C sekarang sama juga begitu caranya, ambil sedikit. Nah bawah sedikit ya, sudah oke. Coba kita lihat lagi di ukuran kecil.
Sudah oke ya. Sekarang apalagi ya, huruf T sepertinya terlalu tebal ya di bagian crossbar ini. Huruf T ini coba saya turunkan sedikit. Lalu spine huruf S bisa ditebalkan ya. Kalau di sini kan masih kelihatan tipis ya, spine-nya masih bisa ditebalkan. Jadikan 84 ya. Ini juga. Ya, sudah cukup ya. Huruf T-nya seperti masih bisa dilebarkan ya ke kanan. Nah, lalu huruf apa lagi ya? Oh ya, diagonal huruf K sepertinya masih bisa ditebalkan. 2, 3, 4, 5 unit ke kiri. Ini juga masih bisa dipanjangkan sedikit. Ya, sudah oke. Sudah cukup ya. Ya, sudah cukup ya. Jadi memang secara berkala harus dilihat, diperbaiki mana yang perlu diperbaiki, disesuaikan dengan karakter-karakter huruf-huruf yang lain. Jadi lebih harmonis lagi, secara ritme juga dia ketika dibaca jadi lebih enak gitu. Khususnya di ukuran tebal tipis, lebar, tinggi, panjang pendek harus diperhatikan nih. E-nya agak saya kecilkan sedikit lagi matanya. Huruf W juga nih kayaknya terlalu bisa digeser sedikit ke sini. Ya, nanti sambil berjalan sambil dites lagi, terus sambil dilihat lagi. Khususnya di huruf-huruf seperti huruf S, huruf-huruf diagonal. Ya, sekarang oh iya, ukuran X height belum disesuaikan ya. Dia X height 470 kalau nggak salah. Kita apply. Ya. Lalu di sendernya disamakan aja ya. Jadi kita nggak perlu kita tinggikan sedikit di ascendernya. Jadi 1, 2, 3, 4, 40 unit. 1, 2, 3, 4. Ops. Nah, untuk di PhoneLab bisa mengedit secara berbarengan ya. Jadi satu Glyphs ini bisa kita edit secara bersamaan, itu kita pakai edit lalu edit across Glyph. Nah, ini bisa diseleksi antar Glyphs. Jadi kita bisa mengedit secara berbarengan ya, bersamaan. Yang ascender, nah kita angkat 40 unit, 1, 2, 3, 4. Nah, huruf F perhatikan proporsinya. Iya, cukup ya. Kita kembalikan lagi. Lalu setelah ini kita buat side bearing ya. Jadi langsung kita tentukan spacingnya aja. Dimulai dari huruf O itu di 40 atau di 50, kita coba 50. Huruf L pakai ini ya, measurement line-nya. Jadi kita ukurnya dari stem bukan dari serif. Untuk yang huruf L, kalau di sini kan 50, di sini saya tetapkan 110, yang kanannya 100 ya. Jadi biasanya kalau serif itu kanan kiri saya bedakan karena kan dia ada dua ya. Di sini ada serif, di sini ada serif, dan di sini kan serif atasnya kosong. Atau misalnya ini dijadikan 105 deh. Nah, 105, 110.
Nah, ini K kita samakan dengan L. Nah, untuk menyamakan kalau misalnya ada side bearing yang sama dengan bentuk-bentuk huruf yang lain, kita samakan aja. Di sini nggak perlu ditulis angka, tapi kita langsung aja tulis ketik hurufnya. Misalnya dia L, mau disamakan dengan L. Sisi kiri K ini mau disamakan dengan sisi kiri L, kita ketik aja L. Nah, dia akan otomatis side bearingnya akan mengikuti huruf L gitu. Sama juga di H, sama juga di B. Nah, kalau B mungkin beda ya, karena dia nggak ada serif bawah. Karena nggak ada serif bawah, kalau di L-nya di sini 19, kalau di sini 110, kalau di sini saya jadikan 100 aja ya. 100. Iya, cukup. Nah, sekarang kita ke N. N itu bawahnya si stemnya kita samakan juga 110. Yang kanannya saya jadikan 95 ya. 97 deh. Nah, huruf M kita samakan N, kanannya juga kita samakan dengan N. Huruf H kanannya kita samakan dengan N. Huruf C kirinya kita samakan dengan O. D juga dengan O. B kanannya samakan dengan O. E sama dengan O. Ya, jadi lanjut di ini. Huruf kanannya D kita samakan dengan L ya, 105. Nah, I kita tulis angkanya aja ya, tapi disamakan dengan N, atau samakan N ya, N aja deh. Nah, kanannya itu dijadikan 100 ya. J kanannya 100 atau 97 deh. Kirinya 110. Lalu ini kanannya P samakan dengan O. Kirinya kanan P sama dengan O ya. Q kirinya sama dengan O. Ini kirinya P samakan dengan ini aja, saya tulis angkanya aja. Kalau P, Q ambil 100 deh. 100 apa 90 ya, kayak 95 deh Q. R samakan dengan N, kirinya error sedikit. Kirinya samakan, kanannya minimal, nanti aja belakangan. U kirinya dijadikan 95 deh. Kanannya juga 95. Nah, kita tarik ini minimal ya, si V. V itu kita jadikan 5 aja deh. 5, ini juga 5 atau 8 ya. 8 deh. Ini juga 8. X 8 juga. Y juga. Dan Z disamakan dengan S dengan O ya. O itu 50, Z juga 50 lah. 50, S-nya juga 50. R kanannya minimal 15 lah. Lalu K kanannya juga minimal, kita jadikan 10. G alternatif kanannya jadikan 95. Kirinya disamakan dengan O, tapi ambil angkanya aja 50 ya. Kita tulis angkanya aja kalau G. Nah, ini beda sama yang lain, kita kira-kira aja, lihat dulu di sini ya. Kita ambil 50 misalnya, di sini 430 misalnya. Dilihat aja di sini nih. Kalau G double story, kirinya 40 deh.
kiri 40 kanan 40. Oke, F itu minimal ya, jaraknya 20 kanannya. Masih agak jauh sedikit ya, 15 deh kanannya deh. Nah, kirinya sama O, kanannya beda sedikit. Kanannya saya jadikan 40, C juga 35 ya kanannya ya. Karena dia kan ada aperture ya, jadi terbuka, jadi lebih sempit jarak ininya. A kanannya 90 boleh. 95. Kirinya sama kayak kanannya 40 ya. 40 atau 45 lah. Ya. Ya, itu side bearingnya udah kita lihat di di huruf kecil, di ukuran kecil. Kita lihat di 24 sudah oke ya. Ya, sudah oke. Ya, ini udah jadi ya, lowercase. Masih bisa sambil diperbaiki di sana sini sebenarnya, sambil bisa juga langsung dicoba ya, dites. Jadi kalau saya biasanya buat font itu kita buat di lowercase dulu, fokus sampai benar-benar dia maksimal hasilnya sambil dites. Ini biasanya langsung saya coba ekspor nih. Kita coba ekspor ya. Export font. Nah, ini udah saya pakai open type true type yang settingannya pakai hintingnya TTF. Kalau misalnya mau lihat cara hinting saya bisa dicek di video saya tentang hinting. Oh, ini spasinya belum ya. Spasinya kita aktifkan aja, kita save dulu. Lalu kita ekspor di font saya namanya Marian. Ekspor. Nah, kita cek ini sudah ada. Nah, ini bisa kita tes. Kalau saya coba langsung saya install. Ini saya udah coba buat di Adobe Illustrator ya, 2 ini. Nah, saya biasanya nyoba mencoba untuk mengkomparasi font yang saya buat dengan font profesional yang sudah ada. Jadi sejauh mana nih kira-kira font saya sudah bagus. Nah, biasanya tuh saya tesnya begitu. Jadi saya buat lowercase-nya dulu, saya ekspor, saya install, terus saya compare sama font yang memang udah profesional. Di sini saya ngambil source serif ya dari Google, atau bawaan dari Microsoft ada ini Times New Roman. Nah, ini saya tutup dulu sebentar. Bisa juga di ini ya, cireal.org ya. Jadi font yang kita sudah buat itu bisa dibuat di cireal, bisa dites. Kita cemplungin aja di sini. Nah, ini bisa kita lihat nih. Dia sudah oke belum? Dia lengkap ya. Ada banyak fitur untuk mengetes font di sini. Nama websitenya cireal.org. Kalau sudah membuat font, dilihat di sini. Nanti untuk mengetes kualitas font bisa di sini nih lengkap nih. Jadi ada teks bagaimana, ada juga capsnya, layoutnya secara layout bagaimana, ada kerningnya juga, dia udah ada pair, kerning pair di sini, melihat hintingnya juga Latin nanti kalau misalnya udah ada aksen ya. Nah, font yang tadi kita coba ini akan saya ganti pakai font. Nah, ini sudah saya install. Nah, kira-kira kalau misalnya disandingkan begini, mindset saya adalah kira-kira ketika disandingkan, saya pilih font yang mana nih? Saya pilih font saya sendiri atau saya pilih font
punya orang gitu. Artinya kalau memang saya pede dengan font saya sendiri, maka saya berhasil, artinya secara kualitas masih kita bisa bersaing nih dengan font yang sudah profesional gitu. Kalau belum, berarti kita mesti lihat lagi nih kira-kira kok kurangnya di mana ya. Misalnya kalau di sini kan bisa kelihatan ya, masih banyak lah yang bisa diperbaiki gitu. Sama kalau misalnya ini ini ketika disandingkan dengan source serif. Nah kalau ini ketika disandingkan dengan si Times New Roman gitu, yang memang karakternya mirip ya. Sebenarnya lebih ke modern sih, jadi kalau sama source serif ini masih bisa disandingkan nih, masih secara style masih oke lah gitu, mirip-mirip lah. Itu caranya ya, jadi sambil jalan, sambil diperbaiki, sambil dites. Ya itu ya cara saya membuat lowercase untuk font text ya. Jadi memang tahapannya seperti itu, dan itu pola yang sudah saya lakukan berulang-ulang dalam membuat font. Memang awalnya itu fokus lowercase dulu sampai lowercase-nya matang, baru bertahap lanjut ke huruf yang lain, baru lanjut ke stylenya yang lain. Jadi setelah reguler kita buat master baru di style yang paling tebal, misalnya di extra bold, atau style yang lebih tipis misalnya di thin. Begitu. Jadi satu persatu kita pastikan bahwa dia matang dan dan kemudian dibuat secara bertahap. Mudah-mudahan saya bisa membuat lanjutan ya untuk uppercase dan angka, lalu kemudian di style yang lain. Ya sekian ya dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat.